Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Medles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sati. Kanker, kalau kita berbicara tentang penyakit, pokoknya kanker itu ya udah masuk. Salah satu penyakit yang sangat mengerikan, paling mematikan di seluruh dunia. Tidak ada satu orang pun yang mau sakit apalagi kanker gitu ya. Nah kalau kita ngomongin kanker ada banyak banget jenis penyakit kanker. Salah satunya yang mungkin sering Anda dengar adalah kanker darah. Serem banget ya. Sementara kita tahu darah itu kan penting ya untuk mengalir ke dalam seluruh tubuh kita. Nah sebenarnya penyakit kanker darah ini bisa dicegah nggak sih? Gimana cara mencegahnya? Atau kalaupun yang sudah mengalami sekarang tetap semangat gitu ya. Tapi pertanyaannya gimana cara menangani kanker darah yang tepat supaya ya at least harapan hidupnya, kualitas hidupnya itu jauh lebih baik. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana sih cara menangani kanker darah? Namun sebelum kita membahas tema kita kali ini, kita akan terlebih dahulu membahas mitos fakta seputar kanker darah. Kita lihat yang pertama pemirsa, mitos faktanya adalah leukemia hanya terjadi pada anak-anak. Kita mungkin udah sering dengar ya terkait leukemia ini sendiri gitu ya. Nah, tapi mungkin ya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya gitu ya, atau mungkin teman-teman juga pemirsa di rumah udah sering lihat artikel atau berita gitu ya. Mungkin ada seperti rumah singgah lah atau rumah untuk merawat gitu ya untuk pasien-pasien yang notabene mereka adalah pasien leukemia. Dan rata-rata mungkin kita ngelihatnya kok banyak ya pasien-pasiennya ini yang anak-anak seperti itu. Lalu kita berpikir apakah sebenarnya leukemia ini sendiri adalah salah satu jenis penyakit kanker darah yang memang lazimnya terjadi pada anak-anak atau sebenarnya nggak hanya anak-anak kok, orang dewasa, orang produktif, usia produktif pun bisa jadi terkena leukemia. Nanti akan kita bahas ya apakah ini mitos atau fakta bahwasanya leukemia ini hanya terjadi pada anak-anak. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Nah kalau tadi leukemia hanya pada anak-anak, kita berbicara sekarang limfoma hanya terjadi pada orang tua. Gini, nah kalau tadi kasusnya leukemia gitu ya yang mungkin kita lihatnya anak-anak. Nah kalau limfoma atau yang mungkin kita kenalnya dengan kanker kelenjar getah bening gitu ya. Nah ini biasanya justru kebalikan ya. Kita sering mendengar berita atau baca artikel atau baca berita informasi gitu bahwasanya banyak orang mengalami kanker kelenjar getah bening atau limfoma ini pada orang tua atau ya usia produktif lah ya orang dewasa seperti itu. Nah apakah kemudian limfoma ini memang lazimnya berkebalikan dengan leukemia tadi gitu ya yang nggak tahu itu mitos atau fakta bahwasanya limfoma ini hanya terjadi pada orang dewasa atau sebenarnya nggak juga kok banyak kasus gitu ya limfoma yang juga terjadi pada anak-anak. Apakah mungkin prevalensinya lebih sedikit atau seperti apa atau bagaimana nanti kan kita bahas ya apakah limfoma ini bisa juga terjadi pada anak-anak. Kita lanjut yang ketiga pemirsa. Anemia sebabkan kanker darah. Kita tahu ya darah itu penting banget ya. Salah satu yang mungkin sering kita dengar gitu ya. Atau sering kita lihat atau sering kita tahu tentang anemia itu kan kekurangan sel darah merah seperti itu ya. Nah apakah kondisi anemia yang mungkin sering kita lihat orang anemia itu lemes gitu ya. Nggak ada tenaga gitu ya karena kekurangan sel darah merah. Nah apakah the worst scenario dari si anemia ini bisa berujung pada kondisi kanker darah atau sebenarnya tidak ada hubungan antara anemia dengan kanker darah gitu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Hanya saudara kandung yang bisa sumbang sumsum tulang. Nah, kalau kita berbicara tentang kanker darah ada banyak banget ya opsi atau pilihan ketika kita ingin menangani atau mengatasi atau mengobati lah ya treatmentnya tindakan untuk pengobatan kanker darah seperti itu. Salah satunya adalah sumsum tulang. Tapi yang jadi pertanyaan banyak orang gini, apakah sumsum tulang ini bisa dilakukan atau disumbangkan gitu ya bahasanya dari yang saudara kandung maksudnya gitu ya, atau sebenarnya bisa dari siapa saja? Nah itu yang jadi pertanyaan banyak orang ya karena mungkin gimana dong nasibnya kalau dia anak tunggal gitu ya. Atau mungkin tidak punya keluarga lagi gitu. Nauzubillah min zaliknya. Apakah tidak bisa menerima sumbangan gitu ya. Sumsum tulang dari orang lain atau seperti apa nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut yang terakhir yang kelima pemirsa. Aduh ini agak susah ya ngomongnya ya. Kanker darah tidak bisa disembuhkan. Ya gini banyak orang berpikiran kalau orang udah mengalami kanker, any kind of cancer ya. Maksudnya kanker apapun gitu ya.
ketika mereka udah bilang, iyalah kalau udah masuk apalagi masuk stadium 3, wow itu udah stadium lanjut segala macam. Udah deh, itu mah udah pasrah aja, nggak bakal mungkin bisa diobati. Nah kalau kasusnya adalah kanker darah gitu ya, ya mungkin hampir sama dengan kanker-kanker yang lainnya. Apakah kanker ini benar-benar tidak bisa disembuhkan atau mungkin masih bisa kok ada harapan untuk sembuh ketika masih ya maksimal di stadium segini gitu ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kanker darah dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya beberapa mitos, fakta seputar kanker darah. Sebelum nanti kita membahas lebih detail apa itu kanker darah, gimana cara mencegah dan mengatasinya. Nah untuk membahas mitos fakta kali ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Santi Kristiani Gultom SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dokter Santi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar luar biasa. Wah luar biasa. Biasanya kalau ketemu orang itu baik, ini luar biasa. Harus luar biasa ya Dok ya, karena kita ketemu di hari Senin pagi di mana semalam Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan lebat gitu ya Dok ya. Jadi kayak agak males gitu bangun aja di Curcol ya. Oke, Dokter Santi, kita akan membahas ya beberapa mitos fakta seputar kanker darah. Yang pertama adalah leukemia. Nah leukemia ini kabarnya gitu ya, banyak orang bilang gak tahu ya, karena mungkin orang baca informasi, berita, artikel atau selentingan orang bahwasanya leukemia itu cuma terjadi pada anak-anak karena mungkin prevalensi pada anak-anak lumayan tinggi. Tapi kalau kita berbicara mitos fakta, sebenarnya leukemia ini memang hanya bisa terjadi pada anak-anak atau orang dewasa juga bisa sih Dok? Ya, statement itu mitos ya. Jadi leukemia itu kan ada beberapa jenis Mas Raden. Jadi memang kalau yang jenis ALL yaitu acute lymphoblastic leukemia itu betul kejadian paling seringnya adalah pada anak-anak. Tetapi ada lagi jenis yang lain dan memang beberapa jenis tersebut lebih sering terjadi pada usia yang lebih dewasa. Oke, jadi memang ada beberapa, kan ada jenis-jenisnya gitu ya. Ada leukemia memang satu jenis tertentu yang dia prevalensinya lebih banyak ke anak-anak dan ada juga yang lebih dewasa. Tapi kalau mungkin bisa dibedakan Dok, kenapa sih akhirnya ada satu jenis leukemia ini yang menyerang anak-anak? Apakah memang apa ya, di setnya gitu ya? Nggak di setnya juga, memang faktor risikonya, pemicunya itu banyak ada pada anak-anak Dok? Ya memang kalau settingnya sih sepertinya sulit untuk dijelaskan ya, karena memang etiologinya memang masih juga sulit untuk dijelaskan, dikatakan seperti itu. Jadi kalau leukemia itu ada dua, dibedakan atas akut dan kronis. Ya, leukemia akut itu terdiri dari dua, acute myeloblastic leukemia dan acute lymphoblastic leukemia. Nah, yang paling sering terjadi pada anak-anak pada antara dua ini adalah acute lymphoblastic leukemia. Jadi kalau ditanyakan kenapa lebih sering terjadi pada anak-anak, masih sulit untuk dijelaskan ya. Oke, jadi karena memang masih sulit untuk dijelaskan, intinya adalah adanya faktor risiko pada anak yang bisa mengalami satu jenis leukemia tertentu gitu ya Dok ya. Oke, itu leukemia. Sekarang kita beralih ke limfoma. Kalau ini agak berkebalikan ya Dok ya. Kalau tadi leukemia pada anak-anak, sekarang limfoma ini justru kita sering mendengarnya gitu ya. Nggak tahu karena sering kebetulan gitu ya kita baca beritanya demikian, kita skip berita yang lain, atau memang kasusnya memang seperti ini bahwasanya limfoma ini terjadi pada orang-orang dewasa atau orang tua gitu. Karena mungkin kita jarang ya, nggak tahu jarang atau nggak pas kebetulan belum baca limfoma pada anak-anak. Gimana nih Dok? Iya, jadi sebenarnya mungkin masyarakat bingung ya, kanker darah ini kan, saya balik lagi ke intinya ya, kanker darah ini ada tiga, yaitu leukemia, limfoma, dengan multiple myeloma. Nah ini semua kanker darah sebenarnya. Tadi yang kita bahas pertama itu leukemia itu adalah kanker sel darah putih, ya, yaitu yang disebut leukosit. Ya, jadi kalau sekarang kalau kita berbicara tentang limfoma, dia memang kanker kelenjar getah bening yang sering dikenal sama masyarakat awam ya, oleh masyarakat awam. Jadi kanker ini lebih sering
penampakannya itu adalah benjolan di kelenjar getah bening. Karena memang umumnya peranan yang berperan penting di sini adalah sistem limfoid ya pada kanker kelenjar getah bening atau yang dikenal limfoma. Gitu. Dan memang kalau untuk usia, untuk limfoma ini sebenarnya ada bimodal, Mas Raden. Jadi bimodal itu artinya dia ada 2 kriteria umur yang sering menimpa limfoma. Limfoma itu terbagi dari 2, limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Untuk limfoma Hodgkin, kisaran umurnya itu dimulai dari usia dewasa muda ya, 20-30-an. Tapi kalau limfoma non-Hodgkin, dia usianya lebih agak tua ya, sekitar 35-40 ke atas. Oke, jadi sudah terjawab ya pemirsa ya terkait leukemia tadi dan juga limfoma yang baru saja dijelaskan oleh Dokter Santi. Kita lanjut yang ketiga, Dok. Mitos jadi agak susah ya. Mitos atau fakta gitu ya. Biasanya Dok ya kalau hari Senin tuh mulutnya agak kurang sinkron gitu ya sama otaknya. Oke. Anemia ini katanya bisa menyebabkan kanker darah. Aduh serem banget ya, orang udah anemia aja udah serem gitu. Terus katanya bisa menyebabkan kanker darah. Betul atau nggak sih, Dok? Salah ya, mitos. Anemia itu merupakan bagian, gambaran, gejala dari kanker darah. Jadi bukan anemia menyebabkan kanker darah, tapi anemia merupakan bagian atau gejala dari kanker darah, Mas Raden. Iya. Ya. Oke, jadi sudah jelas ya pemirsa ya, sudah clear ya antara anemia dan juga kanker darah ini mitos. Kita lanjut yang keempat nih, Dok. Nah ini kan kalau ngomongin tentang pengobatan, kalau tidak salah ada salah satu ya proses pengobatannya itu dengan menyumbangkan sumsum tulang seperti itu. Nah apakah yang terlanjur berkembang di masyarakat bahwa hanya saudara kandung yang bisa menyumbangkan sumsum tulangnya, Dok? Kalau orang lain kayaknya nggak bisa, sorry to say gitu. Atau gimana nih? Salah. Jadi mitos ya. Ya, mitos. Jadi kalau stem cell transplant itu terbagi 2. Ada yang namanya autologous stem cell transplant atau allogeneic stem cell transplant. Kalau autologous itu stem cell-nya adalah stem cell pasien sendiri. Jadi stem cell pasien sendiri diambil terus diproses ya, dibuat sebagus mungkin untuk kemudian dikembalikan ke pasiennya sendiri. Kalau yang tipe allogeneic stem cell transplant itu dari stem cell orang lain. Nah, donornya ini bisa dari related atau keluarga sendiri atau unrelated atau di luar keluarga, tetapi dicari yang benar-benar match ya supaya tidak terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Oke ya, sudah terjawab ya pemirsa ya. Ini adalah mitos ya. Mitos, kenapa kayak ngomong mitos ya. Oke Dok, kita lanjut yang kelima nih Dok. Aduh ini kayaknya agak susah ya, untuk agak berat gitu ngomongnya. Katanya kanker darah nggak bisa disembuhkan. Kalau orang udah ngomongin kanker, ya ini sebenarnya nggak hanya kanker darah ya. Orang ngomongin kanker itu, wah udah deh kalau kanker mah udah pasti nggak bisa disembuhin, namanya juga kanker gitu. Nah kalau khusus untuk kanker darah Dok, ini bisa disembuhkan atau enggak sih? Atau tergantung stadiumnya atau tergantung levelnya gitu Dok? Ya sebenarnya menjawab ini susah ya Mas Aden. Karena memang kalau berbicara leukemia, kalau untuk anak-anak ya ataupun dewasa, sebenarnya dia bisa treatable ya, bisa sembuh ya. Artinya bisa diobati dan bisa juga mengalami remisi, artinya kalau pada kanker darah. Remisi itu artinya dia mencapai complete response baik dari gambaran dari laboratoriumnya, gambaran dari sumsum tulangnya, ya itu semua mencapai hasil normal, artinya pasien kembali sembuh. Tetapi untuk multiple myeloma yang kita belum bahas ya Mas Raden, kanker darah yang tipe ketiga, ini sebenarnya juga treatable, tapi dia tidak bisa sembuh. Berbeda dengan leukemia dan limfoma. Ya, jadi kalau berbicara kanker darah memang harus dilihat satu persatu tipe yang mana. Kalau untuk leukemia, tipe limfoma ini masih bisa sembuh, ya. Kalau untuk multiple myeloma ini lebih sulit karena memang tapi tetap bisa diobati, ya.
Oke, treatable tapi ya agak berat gitu ya dok ya, beda dengan Iya. limfoma ataupun leukemia. Oke, terjawab sudah nih. Terima kasih dokter Santi ya untuk menjawab mitos fakta seputar kanker darah. Next di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi seputar kanker darah. Kalau tadi masih disinggung-singgung aja gitu ya di mitos faktanya. Kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara menangani kanker darah. Boleh di 0212903244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan ya. Kita masih bersama dengan Dr. Santi Kristiani Gultom, SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, sebelum kita bahas tentang kanker darah, boleh dijelasin dulu nggak sih kanker gitu ya? Ini kan kayaknya udah jadi momok ya, kanker A, B, C, D, E segala macam. Nah kalau ngomongin kanker kan biasa kalau kita lihat kanker orang mungkin ya kanker di tempat yang lain tuh apa ya kayak benjolan daging gitu ya. Tapi kalau mungkin di darah apa benjolan juga atau bisa beda? Jadi kalau pengertian kanker secara umum ini seperti apa sih dok? Iya, kalau kanker secara umum adalah pertumbuhan sel yang abnormal. Artinya pertumbuhan selnya itu tidak terkontrol, tidak terkendali. Akibat apa? Akibat banyak hal yang mempengaruhi sel menjadi jahat ya. Artinya misalkan ada pengaruh lingkungan dan banyak ya faktor risiko yang berpengaruh seperti lingkungan, radiasi, bahan kimia, dan faktor genetik dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua, kanker itu dibedakan antara kanker darah dan kanker solid. Jadi kanker itu ada kanker darah. Jadi ya wujudnya memang nggak ada, tapi ada kelainan terutama di laboratorium hasil-hasil darah Mas Raden ya. Nah kemudian kalau kanker solid itu kita lebih bisa lihat dengan kasat mata ada benjolan ya. Kalau kita bisa lihat kasat mata, benjolannya biasanya umumnya sering yang di permukaan kulit ya, misalnya di leher, ketiak atau di organ-organ tubuh seperti payudara ya. Kalau tidak di paru-paru lewat ronsen kita bisa lihat ada benjolan, di usus ya kita bisa lihat ada benjolan lewat pemeriksaan imaging seperti itu. Oke, nah kenapa akhirnya orang berpikiran karena saking parnonya ya dok ya, jadi orang bilang bahwa aduh kanker udah deh, udah pasrah gitu ya. Orang berpikir ini sangat mematikan. Memang benar seperti itu kondisinya dok kalau kita berbicara kanker? Kalau pola pikirnya seperti itu ya salah ya. Sebenarnya kalau kanker pada stadium awal dini begitu dideteksi dan segera diobati, prognosisnya itu akan semakin lebih baik. Artinya prognosis tingkat kesembuhannya ya, dan tingkat pengobatannya juga akan lebih mudah, memudahkan dokternya. Kalau pasiennya keburu takut ya, kemudian denial dan tidak membawakan untuk berobat ke dokter, nanti kan hasilnya akan lebih lanjut stadiumnya. Nah itu udah akan pengobatannya jadi lebih sulit dan kemudian tingkat kesembuhannya kan juga akan jadi lebih sedikit. Seperti itu ya. Oke. Itu kondisi kanker dan kenapa akhirnya orang berpikir bahwa kanker itu sangat mematikan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang kanker, kan tadi dokter menyebut ada kanker yang solid dan tidak ya, yang darah seperti itu. Nah, kita sekarang kanker darah ya. Nah, sekarang kita berfokus ke kanker darahnya sendiri. Kalau yang lain mungkin bisa kelihatan dari benjolan yang tadi dokter sebutkan. Tapi kalau kanker darah ini kondisi yang seperti apa sih, Dok? Kalau kanker darah? Iya. Maksudnya gejalanya ya, Mas Raden? Ya, kondisi di darah kita ini seperti apa? Tadi kan dokter menyebut ada sel-selnya pertumbuhannya abnormal seperti itu. Jadi kondisi orang ketika didiagnosis atau divonis kanker darah, sebenarnya di darahnya dia ini terjadi seperti apa gitu? Jadi orang dengan kanker darah pertama-tama ya, misalnya pasien datang nih dengan kanker darah, gejalanya paling sering itu adalah anemia, lemas ya. Terus tidak bergairah, tidak nafsu makan, terus pucat sekali, terus sesak nafas,
atau nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang dia lakukan ya. Terus pas diperiksa darah, hasil labnya umumnya hemoglobinnya itu rendah, kemudian leukositnya itu tinggi sekali ya, sampai puluhan ribu, yang harusnya kan normalnya di bawah 10.000 ya. Ini sel leukositnya bisa sampai tinggi sekali di atas puluhan ribu. Kemudian bisa juga leukositnya sangat rendah sekali di bawah nilai normal, yaitu di bawah 5.000. Dan juga disertai trombositnya yang umumnya turun. Trombositnya rendah di bawah 150.000 ya. Begitu. Jadi yang terjadi di pemeriksaan darah itu kelihatannya seperti itu kalau kita lihat secara mudahnya ya. Itu udah merupakan suatu gambaran orang dengan leukemia, tetapi tetap harus dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan lebih lanjut, Mas Raden. Oke. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya orang bisa berada pada kondisi tersebut, dalam artian adalah kanker darah? Sebenarnya apa penyebabnya atau mungkin faktor risiko yang mungkin bisa dimiliki oleh seseorang? Apakah ada hubungannya dengan pola hidup sehatnya kah? Atau mungkin genetik juga, keturunan gitu, Dok? Nah, iya, jadi kalau berbicara tentang kanker darah, tadi kan sudah ditanya sebenarnya disinggung di kanker darah pada anak ya. Kalau anak kan memang kita susah jelaskan. Ya, anak-anak baru umur setahun aja sudah ada banyak yang terdiagnosa leukemia. Paparannya dari mana coba? Ya, padahal dia baru lahir. Nah, kalau orang dewasa itu masih bisa dijelaskan. Faktor resiko tentunya faktor lingkungan, terpapar setelah sekian tahun ya, akibat radiasi, akibat bahan kimia, akibat pola hidup lifestyle yang tidak sehat, kegemukan, obesitas, dan pemakaian merokok, alkohol, dan lain-lain. Kemudian itu juga bisa menyebabkan pengaruh-pengaruh lingkungan, menyebabkan perubahan normal dari gen-gen kita, sehingga menyebabkan mutasi perubahan sifat daripada gen-gen di dalam sel. Nah, itu menjadi semua faktor risiko yang menyebabkan timbulnya leukemia ini, Mas Raden. Oke. Itu penyebabnya ya, meskipun kalau tadi anak-anak itu belum bisa dijelaskan, tapi kalau untuk orang dewasa mungkin karena faktor ya lingkungan, gaya hidup dan lain sebagainya yang bisa akhirnya membuat orang mengalami kanker darah. Tapi kalau kita berbicara tentang kalau kanker gini, Dok, tadi kan ada kanker yang solid ya, maksudnya ada satu organ yang dia tumbuh tuh, benjolannya tumbuh gitu ya, di salah satu organ di dalam tubuh seseorang seperti itu. Nah, kalau kanker darah ini berarti kan tidak ada bentuk benjolannya. Berarti apakah ini artiannya tidak menyerang salah satu organ tertentu, dia hanya pada jalur pembuluh darah mengalir, atau sebenarnya ada juga organ yang diserang, Dok? Harus diingat lagi, kita balik lagi ke tadi tipe dari kanker darah ada 3 ya. Ke tipe kedua limfoma itu bentuknya juga benjolan, kelenjar getah bening. Tapi orang sering mengira dia itu kanker solid, tapi bukan. Itu adalah kanker darah karena kan sistem kelenjar getah bening itu adalah sistem termasuk dalam salah satu sistem peredaran darah kita. Ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Raden. Jadi yang terjadi ya dari darah kita itu sebenarnya kan kita kan produksi darah, tempat pembuatan darah kita itu ada di sumsum tulang ya, Mas Raden. Ya. Jadi kalau kita melihat ada leukemia, itu berarti nanti kita akan melanjutkan pemeriksaan ke sumsum tulang. Dokter akan melakukan pemeriksaan di sumsum tulang untuk melihat dan mengkonfirmasi apakah benar hasil-hasil laboratorium yang tadi saya sebutkan, yang ciri-cirinya hemoglobin rendah, leukosit tinggi atau rendah, trombosit rendah, apakah benar ini merupakan suatu leukemia. Jadi kita konfirmasi dengan pengambilan aspirasi darah dari sumsum tulang. Sumsum tulang itu adalah tempat di mana produksi darah kita dibuat, ya. Jadi nanti di situ dilihat kelainan-kelainan darah betul apakah tidak mengarah ke leukemia. Begitu, Mas Raden. Oke. Jadi akan dilihat kondisinya seperti apa gitu ya. Kalau tadi kita berbicara tentang ini solid, ini tidak solid. Ternyata kalau untuk limfoma yang ada benjolan pun itu bukan solid ya, Dok ya. Tapi itu bukan. Berarti itu apa bahasanya? Liquid ya, itu cairan. Kanker darah. Apa? Bukan solid, bukan liquid juga gitu ya? Atau gimana? Kanker darah, tapi dia sistem yang terlibat itu terutama sistem limfoid.
ya, kelenjar getah bening. Mhm. Jadi kan sistem kelenjar getah bening itu salah satu dari sumber sistem sel darah putih kita gitu, ya. Oke, tapi kalau dari 3 jenis itu dok, limfoma, leukemia, dan apa lagi satu dok? Multiple myeloma. Multiple myeloma. Multiple myeloma. Multiple myeloma ini sendiri kalau kita melihat prevalensi, katakanlah di Indonesia mungkin ada Riskesdasnya atau ada jurnalnya, mana sih dok yang paling sering terjadi di Indonesia? Atau bisa jadi berimbang semua? Ya, soalnya ini berbeda-beda terjadi di usia berapanya, ya kan? Iya, Seperti betul. kita bahas di awal, dia itu berbeda-beda di usianya. Jadi bisa dibilang sama saja sih kejadiannya kalau misalnya dilihat per umur kejadian ya, gitu. Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang semakin tua gitu ya, dari range usia deh gitu ya, itu kan bisa terjadi pada usia mana saja. Meskipun mungkin prevalensi leukemia mungkin lebih banyak pada anak-anak, limfoma pada dewasa, meskipun bisa terjadi pada siapa saja. Tapi semakin meningkatnya umur kan kita berbicara semisal kayak apa ya, kekuatan tubuh ya, imunitas seseorang gitu. Nah, apakah semakin, kan kita tahu ya anak-anak dan lansia itu kan golongan yang paling rentan karena anak-anak belum terbentuk sempurna, lansia sudah menurun imunitasnya. Apakah kalau kita berbicara anak-anak, kita nggak ngomongin leukemia karena itu masih susah dijelaskan. Tapi kalau untuk yang sudah lansia, semakin menurun imunitas juga semakin berisiko mengalami mungkin limfomanya dok atau kanker darahnya? Ada kaitannya nggak dengan umur? Nah, betul. Jadi memang kalau misalnya kita melihat umur ya Mas Raden, tadi seperti saya sebut, kalau melihat umur, makin bertambahnya umur, yang kanker darah yang paling sering terjadi adalah multiple myeloma, ya, atau limfoma, tapi yang tipenya non-Hodgkin, ya, itu. Ya, atau untuk leukemia yang tipe acute myeloblastic leukemia. Jadi memang sebenarnya agak repot ya bicaranya banyak kalau ya, kita dok, bahas kanker darah, pusing. Banyak ya. Jadi pusing kan. Jadi kalau misalnya melihat perjalanan usia, itu tadi yang paling sering terjadi. Leukemia, kita kan topik kita hari ini adalah leukemia, jadi oke, kita fokus kepada leukemia. Jadi pada orang tua, semakin tua, yang paling sering terjadi adalah tipe yang akutnya itu acute myeloblastic leukemia. Kalau tipe yang kronis itu yang chronic lymphocytic leukemia, begitu. Oke ya. Ini ternyata banyak banget jenisnya ya, dan itu pun masih dibagi-bagi lagi gitu ya. Ini memang pengetahuan harus bersama ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya ngomongin tentang kanker darah. Oke pemirsa, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara menangani kanker darah. Kalau tadi Anda udah lihat ya di segmen sebelumnya, ternyata banyak banget ya jenisnya. Tadi Dokter Santi udah sebutin, ya ini belajar ya, kita edukasi, kita akan terus mengedukasi supaya kita sama-sama paham. Karena mungkin banyak yang belum aware dengan kanker darah, gejalanya seperti apa, kondisinya seperti apa, kita harus belajar bersama. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya ke Dokter Santi di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dokter Santi Kristiani Gultom, SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita lanjut lagi ya. Gini, kalau kita ngomongin tentang leukemia yang notabene banyak terjadi pada anak-anak nih dok, gitu ya. Mungkin tadi dokter menyebut ada ya anak yang baru usia 1 tahun terus ternyata dia mengalami leukemia, kanker darah seperti itu. Sebenarnya bisa ketahuan gak sih kita sebagai orang tua gitu ya, kan anak-anak umur 1 tahun 2 tahun kayaknya mereka nggak bisa sharing, mama aku kena kanker darah gitu kan, nggak mungkin ya, mereka mungkin belum bisa ngomong juga gitu. Tapi maksudnya ada nggak sih apa ya bahasanya, kayak gerak-gerik tanda-tanda ciri-ciri yang orang tua kayaknya anak ini bisa jadi mengalami kanker darah, atau benar-benar nggak bisa asal nebak nih, nggak bisa self diagnosis, tetap harus dibawa ke dokter untuk diperiksa, di screening, dicek deh seperti itu bahwa ini mengalami kanker darah. Tapi kan kalau kita nggak ngerti ada apa-apa, nggak mungkin dong dibawa ke dokter, dok anakku kanker darah nggak, tapi kan mungkin ada
keluhan-keluhan yang dilihat oleh orang tuanya, Dok? Iya, jadi kalau untuk kanker darah pada anak, sebenarnya gejalanya sih mudah ya kelihatannya. Hmm. Jadi anaknya mungkin nggak akan tampak seperti biasa. Misalnya anaknya tampak lebih lemas ya, tampak tidak bergairah seperti biasanya. Mungkin yang biasanya dia aktif, lincah, dia akan sekarang makin lebih lemas, terus tidak bergairah, terus kurang nafsu makan. Kemudian yang paling sering pada anak-anak itu nyeri di bagian kaki ya. Itu khasnya itu pada kanker darah pada anak-anak, Mas. Oke. Ada nggak sih di kondisi tertentu mungkin dari gejala-gejala atau ciri-ciri tanda-tanda yang baru dokter Santi sebutkan ini bahwa ini gejala ini tuh masih di tingkat yang ringan gitu ya kanker darahnya gitu ya. Kalau kita bahasa awamnya, Dok, gitu ya. Atau kalau udah kayak gini tuh, waduh Kalau ini kalau gimana? kanker darah itu kita nggak bisa bicara ringan lagi ya. Apalagi kalau udah bicara kanker darah akut, leukemia akut. Itu sudah, dan itu nggak ada stadiumnya. Jadi kalau udah berbicara kanker darah akut atau leukemia akut, yang disebut leukemia akut itu sudah harus segera ditangani dan diterapi ya. Oke, berarti kalau akut itu sifatnya kalau kita selama ini kenal akut kan sesuatu yang ibarat katanya mendadak tiba-tiba dalam waktu proses yang lebih cepat daripada yang kronis gitu ya, Dok ya. Itu berarti memang bisa menyerangnya secepat itu? Betul, cepat, dan juga dia progresivitas penyakitnya akan cepat jalannya. Oleh karena itu nggak boleh lama-lama untuk berobat ya, harus segera diterapi. Oke, berarti ya nggak ngomong bahaya mana yang lebih bahaya, dua-duanya tetap berbahaya ya, Dok ya, antara yang akut dengan yang kronis ya? Ya, akut kronis sama-sama berbahaya, cuma hanya kalau yang kronis itu perjalanannya akan lebih lambat ya. Dan tingkat kematiannya juga akan lebih rendah dibandingkan yang akut. Oh, ya. Oke. Berarti memang ya di mana-mana kalau yang akut itu agak lebih mengkhawatirkan ya, Dok ya, gitu ya. Udah datangnya mendadak tiba-tiba dan tingkat mortality rate-nya juga bisa jauh lebih tinggi seperti itu dibandingkan yang kronis. Nah, kalau akhirnya sudah terdiagnosis, Dok, mengalami kanker darah baik yang kronis maupun yang akut, untuk penanganannya sendiri berbeda atau sama, Dok? Untuk penanganannya jelas berbeda, ya, obatnya pun berbeda, Mas Raden. Jadi kalau kanker darah akut umumnya kita akan melakukan kemoterapi sistemik yang diberikan melalui infus ya. Kalau untuk kanker leukemia kronis, memang dia juga ada kemoterapi yang diinfus, tapi dia juga banyak obat yang diminum secara oral juga ada, ya. Jadi tergantung tipenya mau yang mana. Mau yang akut atau yang kronis, tetapi semuanya sudah ada obatnya. Oh, oke. Kita hold dulu pengobatan yang kemo atau minum oral gitu ya, Dok ya. Kan biasanya kalau anak-anak yang mengalami leukemia, biasanya nauzubillah ya, Dok ya, jangan sampai. Tapi ada mungkin satu kondisi khusus, anak-anak ini tidak hanya mengalami leukemia gitu ya. Ternyata ada riwayat gangguan kesehatan yang lain. Nah, apakah riwayat gangguan kesehatan yang lain ini bisa saja muncul sendiri tanpa ada hubungannya dengan kanker darah, atau sebenarnya ini komplikasi dalam artian bahwa leukemianya bisa mengakibatkan komplikasi penyakit yang lain, Dok? Ya, saya pernah baca memang keadaan-keadaan tertentu pada anak-anak ada yang pada kondisi tertentu anak-anak dengan kelainan tertentu dilahirkan dia akan lebih prone, cenderung untuk mengalami suatu penyakit leukemia. Itu juga ada tertulis ya di penelitian seperti itu. Jadi dikatakan bahwa pasien-pasien anak yang dilahirkan dengan suatu kondisi tertentu, kelainan tertentu, dia akan lebih cenderung bisa terkena resiko penyakit leukemia ini lebih tinggi dibandingkan yang tidak, gitu. Oke. Nah, apakah kemudian ketika terjadi komplikasi, kan pertanyaan kita sebagai orang tua yang awam, apalagi baru punya anak satu gitu ya, terus kemudian terjadi kanker darah, terus ada riwayat gangguan kesehatan yang lain. Ini kalau dijalankan seperti ya either antara yang oral, minum oral ya maksudnya, atau kemoterapi, ini sebenarnya bisa berbarengan nggak sih, Dok, untuk pengobatannya dengan komplikasi penyakit yang lainnya, Dok? Atau sebenarnya harus one by one dulu, satu persatu untuk treatmentnya?
Ya, kalau misalnya kita bahas tentang kemoterapi, ya, pemberian kemoterapi pasti nantinya akan ada yang namanya efek samping kan, Mas Betul, Raden. betul. Kalau kemoterapi itu kan obat untuk membunuh sel kanker. Mhm, Tetapi kemoterapi juga bersifat, dia bisa merusak sel-sel yang bersifat normal. betul. Sehingga timbullah yang namanya efek samping yang Nah, tadi Mas Raden sebut. Apakah ada kejadian-kejadian lain? Iya, bisa. Seperti misalnya eh, apa namanya, infeksi, ya, hmm, itu efek samping dari kemoterapi. Infeksi, kemudian nilai-nilai darah yang semakin turun seperti trombosit turun, leukosit turun, HB turun. Jadi kita perlu prevensi dengan transfusi, ya, atau agen-agen penambah leukosit. Kemudian muntah-muntah, tidak bisa makan, itu efek samping dari kemoterapi. Nah, nanti dilihat apakah berjalannya kemoterapi dengan efek samping ini bisa hmm, dikendalikan dengan obat-obatan. Kalau memang efek sampingnya bisa dikendalikan dengan obat-obatan, kemoterapi akan dilanjutkan, ya. hmm. Kecuali kalau memang efek sampingnya sangat berat, ya, sehingga membutuhkan waktu untuk pemulihan efek samping, maka kemoterapi tentunya akan ditunda. Oke ya, jadi memang harus sesuai gitu ya. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, Dok. Aku bacakan ya, dari Ibu Priscila. Oke. Dok, seberapa cepat kanker darah berkembang untuk usia dewasa produktif? Terima kasih. Oh, seberapa cepat kanker darah berkembang untuk usia dewasa produktif? Gimana nih, Dok? Dari Bu Priscil. Kalau misalnya pertanyaannya seperti ini, mungkin artinya bertanya ini ya, apa kejadian ya, dengan Iya. kejadian pada usia dewasa produktif, ya. Oh. Jadi seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa kalau kanker darah pada usia dewasa itu, ya memang yang sering terjadi adalah Hodgkin lymphoma, ya. Dewasa produktif artinya kan masih dewasa muda, ya. Mhm. Jadi Hodgkin lymphoma itu yang sering terjadi pada dewasa muda. Ya, kemudian juga bisa tipe dari kanker leukemia. Leukemia baik itu akut leukemia, akut lymphoblastic leukemia, ya. Kalau yang tipe yang kedua, yang akut myeloblastic leukemia, itu lebih sering pada yang agak lebih dewasa, lebih 40 tahun ke atas gitu. Oke. Cukup? Oke, tapi sebenarnya kalau mungkin menyambung pertanyaan Bu Prisil ini ya, Dok, ya. Maksudnya kan kalau selama ini mungkin kita mendengarnya adalah kayak stadium 1, stadium 2, stadium 3. Mungkin ada nggak sih yang dimaksud sama Bu Prisil ini, maksudnya kayak nih di stadium 1 di usia 40, nauzubillah ya, maksudnya di usia 40 tahun nih seseorang didiagnosis, divonis kanker darah gitu ya. Terus untuk bisa mencapai, nauzubillah nggak bisa mencapai itu kayak, tapi kalau untuk berkembang menjadi stadium 2 atau stadium 3 itu bisa berapa lama gitu, maksudnya rentang waktunya, atau ada nggak sih maksudnya rentang waktu yang biasanya terjadi gitu ya, berkembang dari stadium 1 ke 2, 3, atau sebenarnya tidak ada rentang waktu ideal, itu akan tergantung lagi pada pola hidupnya dan lain sebagainya, Dok? Ya, kalau topik hari ini leukemia akut itu sepertinya tidak ada Tidak ada. staging, ya, Oh. tidak ada stadium. Hmm. Jadi kalau sudah didiagnosis leukemia, ya sudah langsung diterapi. Dia Hmm. sudah betul-betul memang tidak ada stadium dan langsung diterapi karena memang kan benar-benar akut dan ganas. Kalau beda lagi kalau kita bicara dengan limfoma dan multiple myeloma, Mas Raden, itu memang ada stadiumnya, gitu. Dan untuk perkembangan setiap stadium itu tergantung lagi dari tipenya. Jadi tipe limfoma pun ada lagi subtipenya. Ada lagi ya. Subtipe yang indolen, ya, yang tenang-tenang aja kansernya, ada yang agresif, yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi beda lagi. Nanti kita lihat lagi berdasarkan subtipenya. Jadi kalau subtipenya dia yang indolen, dia itu pertumbuhannya lambat. Jadi dari step 1 ke step 2 ke step 3 itu lambat. Kalau yang tipenya agresif, ya itu cepat. Ya, tergantung subtipenya lagi. Oke. Tapi kalau untuk yang leukemia, kalau tadi kan akut tidak ada stage-nya. Tapi kalau untuk yang kronis ada nggak, Dok? Atau tidak ada juga? Ada. Oke. Kalau yang kronis ada, ya, baik itu dia kronik myelogenous leukemia atau kronik limfocytic leukemia, itu dia ada stadiumnya, ya, gitu. Kalau yang kronik myelogenous leukemia itu biasanya ya fase kronis, fase akselerasi, atau dia fase krisis blast. Kalau yang
CLL dia ada stadium 1 menurut kriteria Rai. Ya, itu ada stadium 1, 2, 3, 4. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Priscilla. Harusnya tadi mungkin nanti bisa konsultasi lagi gitu ya ke Dokter Santi ya. Oke, terima kasih ya Bu Priscilla. Dok, kita lanjut lagi ya Dok ya, di segmen terakhir kita akan melanjutkan perbincangan kita seputar kanker darah. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana sih cara menangani kanker darah. Kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya di menit-menit terakhir kita di segmen terakhir ini. Kalau Anda mau tanya-tanya boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Santi Kristiani Gultom, SPPD KHOM, spesialis penyakit dalam, konsultan hemato-onkologi medik dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Kita lanjut lagi ya Dokter Santi ya. Dok, sebenarnya kita mau bahas tips ya untuk mencegah terjadinya kanker darah. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan, nanti kalau sempat kita bahas. Yang belum terbahas adalah untuk sistem pengobatan, kan tadi sempat kita bahas di segmen kedua ya tentang transplantasi sumsum tulang, itu gimana Dok? Ya, kalau transplantasi sumsum tulang itu dilakukan setelah kemoterapi induksi, ya. Jadi tetap pasien akan dilakukan kemoterapi dulu untuk menghancurkan sel-sel kankernya dulu, dan kemudian dilanjutkan dengan transplant sumsum tulang untuk betul-betul mencapai progression free survival atau tingkat survival yang lebih bagus ya, dilanjutkan dengan stem cell transplant dibandingkan tanpa stem cell transplant. Tetapi kan memang kondisinya memang saat ini di Indonesia kan memang masih sulit ya untuk meraih stem cell transplant untuk leukemia ya. Oke. Tapi nah itu yang agak susahnya karena sarana prasarana atau ketersediaan pendonornya Dok, atau gimana? Mungkin lebih ke sarana dan prasarana ya Mas. Ya. Jadi memang harus memenuhi kriteria betul sehingga memang program pada stem cell transplant ini berjalan sesuai dengan kaidahnya. Ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan lagi Dok, ini mungkin hampir sama dengan mitos fakta tadi ya, terkait sembuh atau tidaknya kanker darah, baik yang kronik maupun yang akut Dok. Sebenarnya dua ini bisa ya treatable, pasti treatable ya Dok ya, tapi bisa sembuh total atau enggak? Ya, bisa sembuh kalau untuk kanker leukemia akut yang jenis akut lymphoblastic leukemia ya, ini bisa sembuh. Tetapi juga dia tipenya bisa juga kambuh lagi Mas Raden. Ya, kalau untuk yang jenis acute myeloblastic leukemia atau AML ini lebih sulit untuk sembuh. Tetapi bisa saja walaupun chance-nya, kesempatannya lebih sedikit ya, lebih kecil. Oke ya. Tetap berusaha ya Dok ya. Untuk berikhtiar. Tetap berusaha. Betul sekali. Nah, berusaha untuk penyembuhan itu penting, berobat itu penting, tapi yang lebih penting juga adalah pencegahan seperti itu Dok ya. Mencegah terjadinya kanker darah ini juga ya, meskipun nggak tahu nanti kedepannya seperti apa, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah mencegah atau meminimalkan paparan radiasi atau mungkin bahan kimia gitu ya Dok ya. Itu tuh maksudnya bahan kimia apa aja sih Dok mungkin yang bisa mungkin kita ya jadi belajar ya, jadi kayak oke, ini harus dijauhi nih atau minimalkan gitu, terpapar gitu Dok. Ya, jadi memang sebenarnya untuk kanker secara umum ya, memang sudah ada beberapa penelitiannya. Baik itu olahraga, aktivitas fisik, itu pun mengurangi resiko kanker ya. Kemudian konsumsi alkohol ya, itu pun sudah ada jurnalnya. Baik dia minum minum sehari, berapa gelas sehari ya, itu sudah ada jurnalnya dan bisa meningkatkan resiko terkena kanker. Kemudian juga obesitas ya, itu
bisa meningkatkan resiko kanker. Kemudian bahan-bahan kimia seperti misalnya cat rambut, ya. Oh. Kemudian penggunaan apa ya? Bahan kerja. Halo? Iya, silakan dok. Maaf. Jadi pada penggunaan bahan-bahan kimia di tempat kerja itu juga berpengaruh untuk meningkatkan resiko. Ya, tadi yang saya sebutkan cat rambut sudah ya. Sudah dok. Kemudian banyak hal sebenarnya paparan radiasi, orang-orang yang pernah diradiasi, yang pernah mengalami radiasi juga itu meningkatkan resiko. Oke, berarti memang penting ya untuk kita menjaga kesehatan kita ya. Meskipun mungkin nilai estetiknya ada, tapi ya harus diimbangi lagi ya. Bagaimana cara kita baik-baik. Tapi tadi menarik ya dok ya, ternyata dari hal yang estetik seperti cat rambut juga bisa berpengaruh ya. Itu padahal mungkin sekarang banyak teman-teman kita yang menggunakan itu. Itu kalau boleh, ya itu mungkin relate banget lah. Ini relate. Kenapa dok akhirnya bisa berhubungan sama kanker gitu dok? Ya. Karena dia ada mengandung bahan, sebenarnya mungkin bukan semua cat rambut ya, saya nanti di ini lagi. Jadi ada suatu bahan yang saya lupa nama bahannya itu ya, salah satu kandungannya itu dia mengandung, saya lupa nama nama kimianya, itu mengandung itu Mas Raden. Jadi kalau bahan-bahan yang mengandung itu sudah dibuktikan bahwa itu meningkatkan resiko terkena kanker. Jadi mungkin ada saja cat rambut yang tidak mengandung bahan tersebut, gitu Mas Ade. Jadi mungkin itu masih lebih aman untuk dipakai ya. Oke ya. Baik, terima kasih Dokter Santi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga doa kita adalah kita semua sehat terus, nggak kena penyakit. Kalaupun yang sekarang lagi sakit, ya tetap berupaya yang terbaik, dia tetap konsultasi ke dokter supaya bisa ya harapan hidupnya lebih baik, kualitas hidupnya juga lebih baik gitu ya. Terima kasih Dokter Santi, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Selamat pagi dok. Salam sehat. Salam sehat kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Santi. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.